Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Hai hai hai. Sekalinya ngilang orang kangen, sekalinya ada sehari 2 video. Bosen Mas Tulus, mosok toh? Ketemu sama Mas Tri kesempatan hari ini. Video ini pasti untuk tayang malam hari ya, di tanggal 18 September 2024. Semoga teman-teman tidak bosan, kemudian mendapatkan manfaat dari apa yang Mas Tulus ceritakan atau yang Mas Tulus sampaikan ya. Sehat berkah melimpah untuk semuanya. Semoga kalian yang nonton video ini selalu dalam kondisi yang baik, baik rezekinya, baik kesehatannya, dan juga dimudahkan untuk segala urusan baiknya. Amin ya Allah. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton, yang sering bolak-balik selamat datang kembali tentunya. Yang sudah subscribe terima kasih, untuk yang baru atau yang lama. Nah, yang belum subscribe ayo support Mas Tulus dengan subscribe. Pencet tombol loncengnya, like-nya, ojo lali, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer Mas Tulus ya. Sehat buat semuanya, semoga semuanya dalam kondisi yang selalu baik. Yang sakit semoga cepat sembuh, yang punya masalah semoga cepat selesai, dan yang sekarang mungkin sedang kurang baik keadaannya semoga segera membaik. Kalian yang sedang terlilit hutang semoga hutangnya entang lunas, nggih. Amin amin ya rabbal alamin, matur nuwun. Ini di waktu yang sama tapi tayangnya di hari yang sama juga tapi berbeda waktunya ya. Yang satu di sore hari, yang satu mungkin di malam hari. Ini udah pasti buat malam ya. Mudah-mudahan bisa jadi teman kalian buat tidur. Kali nggak bisa tidur sambil nonton Mas Tulus ya. Apa yang mau dibahas hari ini Mas Tulus? Yang mau dibahas sesuai dengan request teman-teman terkait dengan fenomena supermoon yang datangnya atau terjadinya bareng banget dengan yang namanya gerhana bulan separuh. Apa yang bisa dibahas? Mas T tadi di video sebelumnya menyampaikan kalau ada energi tertentu yang bisa diserap atau bahkan menyerap ya, ada energi tertentu. Nah, energi ini apa sebetulnya, dan kalau kita melihat dari intuisi, apakah ada pesan di balik adanya fenomena supermoon ini? Nanti kita akan bahas lebih detail ya teman-teman ya. Oke, sebelumnya yuk kita sama-sama ngemis lagi. Kita doa minta sama Allah. Teman-teman bantu mengaminkan doanya Mas Tulus ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah izinkan sedekah nasi box kita ada di bulan September ini dengan jumlah sebanyak-banyaknya. Dan Allah kirimkan orang-orang baik, malaikat-malaikat nasi box untuk membantu kita. Amin, amin, ya robbal alamin. Padahal udah ngobrol tadi, sekarang ngeromet lagi. Emang ini
Dia dari tadi nih teman-teman, Cerondol itu ngoceh kalau hari ini sama besok tuh ada ontran-ontran cuaca yang kurang baik. Dan aku tadi siang nggak terlalu percaya dengan bukan nggak terlalu percaya, tapi ya, ya, oh ya, ya, ya. Dia bilang kalau 18, 19 ini sampai tanggal 23 akan lumayan ekstrim cuacanya. Hati-hati bocor, hati-hati banjir. Mungkin dia pikir nih, saya tinggal masih sama dengan tempat yang lain. Tapi kalau saya dikatakan ini tempat tinggi, terus dia bilang banjir nih, dalam tanda kutip loh teman-teman. Tapi sekarang ini, setelah aku ngobrol sama dia, dan ini sudah sore, emang beneran gelap, mendung. Kadang-kadang ya mulutnya Cerondol itu sangat mengganggu ketika kita sedang berdoa. Tapi yang diomongin dia tuh banyak benernya. Waspada ya teman-teman, 18, 19, mudah-mudahan hujan rahmat. Mudah-mudahan airnya jadi berkat dari Allah buat kita, bukan jadi musibah. Amin. Tetap semangat orang baik ya, sehat berkah untuk semuanya. Nah, teman-teman kalau mau bantu sedekah nasi box, caranya gimana Mas T? Cek kolom deskripsi, ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Kalian bisa transfer minimal Rp12.000, maksimalnya terserah kalian ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Minimalnya kan 12.000 satu nasi boxnya. Mau sebanyak-banyaknya, ini kan masih kurang 3.200.000-an lah, 3 jutaan lah kurangnya. Teman-teman kalau misalnya ternyata, Mas saya mau cukupin 3 juta langsung, boleh? Boleh banget, silahkan ya. Rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi. Kalian bisa transfer ke situ, sedikitnya 12.000, sebanyak-banyaknya terserah semaksimal kalian. Atau, Mas saya mau satu kuota 6 juta sendiri karena saya sedang punya hajat misalnya. Saya lagi mau kirim haul buat orang tua saya yang meninggal. Wah boleh banget, silahkan DM aja ya. Teman-teman terima kasih untuk yang sudah membantu. Tanpa terkecuali saja, saya hanya bisa bilang terima kasih untuk kemarin ada kiriman panci, ada kiriman beras, ada kiriman nanas, oleh-oleh, makanan-makanan, barakallah, terima kasih banyak. Jenengan yang bagi rezeki sama Mas Tulus, mudah-mudahan diganti sama Allah, dibagi rezeki juga. Jenengan yang ngasih makan Mas Tulus sama Mas Wardi, ngirimi beras, ngirimi panganan, mudah-mudahan Allah juga cukupkan kebutuhan makanan yang jenengan yang sedekah nggih. Matur nuwun, terima kasih. Aduh, jan aku kadang yo rek ngapunten saestu. Allah itu eh tidak selalu memberikan apa yang Mas Tulus minta, tapi Allah selalu mencukupkan apa yang Mas Teh butuhkan. Walaupun artinya nggak semua doa Mas Teh itu dikabul, tapi Allah nyukupin terus, itu yang bikin Mas Teh syukur. Tadi sambil buka beras aku sambil nangis, ya Allah itu rezeki meneh gua adikku, gua aku maem. Alhamdulillah lo yo, berasa yo wes kelong re, ini tinggal diisi lagi. Alhamdulillah sekarang udah ngisi 10 kilo lagi, matur nuwun. Aku nggak tahu siapa, hamba Allah terima kasih pokoknya wes. Yo masih yo di Gojek nih, aku nggak tahu beras 10 kilo pakai Gojek ya. Kalau pakai JNE ya kayaknya mahal ya teman-teman. Pokoknya terima kasih siapapun hamba Allah yang membantu, atau siapapun yang kirim, terima kasih. Semoga ya jenengan ngasih makan saya, semoga Tuhan juga nyukupkan makannya jenengan, sedekahnya jenengan jadi pelengkap ibadahnya jenengan nggih. Amin matur nuwun. Yang bantu nasibok juga terima kasih. Sing ngluwih-ngluwihi rezeki Go Mas Tulus juga matur nuwun, semoga Allah terima pahalanya, Allah sampaikan sesuai dengan niat yang dihajatkan. Semoga Allah tukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Semoga yang sedekah hajat baiknya segera Allah kabul, dan yang sedekah semoga dijauhkan dari musibah, bala, dan hal-hal yang tidak baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun. Alah rek. Seneng aku gitu tenan, akeh sing sayang lu seneng. Jadi kadang-kadang ya menghadapi subscriber yang apa jenenge kuwi barbar, ada juga yang sayang ya seneng aku. Atur nuwun. Nah sayangnya saya ini, senengnya saya ini suka cengeng, suka nangis. Tapi ya kadang-kadang mengekspresikan rasa bahagianya tadi dengan nangis. Kadang-kadang ada yang komplain, pasti awake gede kaya kebun kok dadak nangis ra pantes ya. Tapi gimana? Keluar sendiri air matanya ya. Terima kasih banyak orang baik, siapapun jenengan, amalnya jadi pelengkap ibadah ya. Amin matur nuwun. Nah,
Yang pesan minyak bidara ngapunten dan sangat ngapunten sekali. Kalau mau inden masih mau pesan boleh ke 0857 yang di deskripsi itu WhatsApp-nya. Formatnya Mas Teh saya pesen alamat saya ini, tetapi kabar buruknya adalah stok barangnya tidak ada. Hanya tinggal kemarin yang 5 itu sudah habis dan baru ada pengiriman lagi nanti di awal Oktober teman-teman. Jadi Mas Tulus nyuwun ngapunten ya, maaf ya. Yang sudah pesan terima kasih. Kalau masih mau inden boleh. Semoga yang pesan manfaat jadi obat. Amin. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun ya. 18 September 2024 ini disampaikan ada sebuah fenomena supermoon atau bulan purnama sempurna kalau bahasa Indonesia nih, purnama super ya, dan bareng juga dengan yang namanya gerhana bulan sebagian atau separuh. Terjadi diperkirakan tadi di hari Rabu pada pukul 9.34 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya disaksikan oleh orang dari beberapa lokasi atau beberapa wilayah, kemudian ini juga bisa dilihat dengan menggunakan alat bantu teropong dan sejenisnya. Nah, banyak juga teman-teman yang bertanya, apakah ini pertanda yang kurang baik pas supermoon bareng dengan gerhana bulan separuh, kemudian Cerondol juga mengingatkan soal gelombang tinggi dan seterusnya, karena memang BMKG menyampaikan bahwa di tanggal 18 hari ini di tanggal 18 September 2024 ada kemungkinan banjirop mengintai di sejumlah wilayah Indonesia. Penyebabnya memang adalah fenomena supermoon yang terjadi pada Rabu 18 September 2024. Badan Meteorologi dan juga Klimatologi kemudian dan Geofisika memperingatkan potensi di sejumlah wilayah terjadi di sejumlah wilayah, maksudnya di Sumatera, Jawa hingga Kalimantan juga bisa terjadi banjirop. Dalam keterangan resminya BMKG melaporkan banjirop akan terjadi di beberapa wilayah hingga tanggal 23 September mendatang. Itu kata BMKG ya. Sebagian besar yang akan terdampak oleh banjirop adalah di sekitar pesisir Sumatera Utara, pesisir Sumatera Barat, kemudian pesisir Banten, pesisir Jakarta, dan juga pesisir Jawa Barat. Diperkirakan itu. Masih banyak pesisir-pesisir lain yang kemungkinan juga akan mengalami banjirop karena ada fenomena ini. Dan fenomena ini, sekali lagi Mas Teh jelaskan, bahwa ini adalah fenomena biasa. Ya. Fenomena biasa, kalau secara ilmu dari BMKG atau info yang saya dapatkan dari BMKG, fenomena supermoon adalah fenomena biasa yang tidak menjadi pertanda akan adanya musibah. Simpelnya begitu. Tetapi memang secara garis besar supermoon atau gerhana bulan memang ini mempengaruhi pasang surut air laut sehingga disampaikan BMKG kemungkinan akan ada banjirop di tempat yang ada langganan banjirop. Dimanapun itu yang biasanya banjirop siap-siap mulai tanggal 18 sampai tanggal 23. Itu info yang Mas Tulus dapatkan dari BMKG. Dan secara garis besar ini bukan pertanda bukan pertanda buruk versi BMKG-nya. Kalau dari segi pandang Mas Tulus, supermoon bareng sama gerhana di bulan ini, apakah ini akan menjadi pertanda buruk atau pertanda baik? Saya jawab justru ini merupakan pertanda yang baik, teman-teman. Kenapa Mas Tulus bilang pertanda baik supermoon dengan gerhana bulan yang terjadi bersamaan tersebut? Nanti kita hitung lewat angkanya juga. Tetapi Mas Tulus merasakan dan juga meyakini sejak hari Sabtu memang ada semacam energi yang puncaknya, kalau dari pandangan saya ini puncaknya besok malam di jam 00 atau di jam 12 besok malam. Jadi masih ada waktu sampai jam 12. Energi ini sebenarnya energi apa Mas Tulus? Sama dengan yang saya sampaikan sebelumnya. Energi ini sebetulnya energi penetral di mana bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang baik. Nah, sayangnya begini teman-teman. Sayangnya begini, ada dua hal. Yang pertama, ketika kita akan sembuh, ketika kita akan tidak terkontaminasi, kita akan merasa lebih damai.
rasanya akan lebih mudah masuk di tubuh kita, energi tersebut akan bisa menetralkan sesuatu yang ada di tubuh kita. Tetapi bagi sebagian orang ini akan sulit masuk, kemudian akan menjadi kontaminasi yang agak mengganggu. Kalian akan oleng luar biasa. Siapa salah satunya? Saya pribadi. Saya pribadi teman-teman. Apa Mas Tulus yang dirasakan kalau kita terkontaminasi dengan energi tersebut? Kenapa bisa seperti itu? Apa karena nggak bagus bagi kita atau apa? Memang sedang tidak baik. Tubuh kita sedang kurang bagus untuk menerima energi itu. Energi ini tuh netral. Sorry. Bisa diartikan ini juga jadi energi yang baik, bisa diartikan juga sebagai energi yang bisa digunakan bagi teman-teman yang mau mengasah sesuatu yang baik. Jadi ini waktu yang tepat banget buat kalian yang punya hobi meditasi, buat kalian yang punya hobi merefresh energi dalam tubuh, tetapi tidak cocok bagi sebagian orang. Ya, tidak semua orang bisa merasakan energi tersebut atau bisa meresapi. Kalau yang bisa meresapi, dia akan merasa kenyang banget, kayak ada energi yang masuk. Tetapi ini ada kategorinya dan saya tidak bisa menjelaskan. Intinya, energi tersebut ini bisa digunakan sebagai energi yang baik bagi siapapun. Larinya kemana saja teman-teman ya, bisa untuk kanuragan, untuk kerezekian, kemudian ke penyembuhan dan seterusnya. Energi ini sepertinya emang sengaja dibuat di beberapa titik di bulan ini untuk menetralisir diluncurkannya sesuatu oleh Bade tadi. Dan sebagian energi ini juga bersimbol bahwa seperti halnya Bandung yang tadi gempa, kemudian beberapa wilayah yang sepertinya juga dilanda gempa dan juga musibah, tapi tidak terlalu besar. Rasanya itu kayak ya energinya nih sedikit menetralkan itu, menetralkan musibah tadi, menetralkan naungan-naungan yang ada di wilayah yang sedang terdampak musibah, yang kemungkinan pada dasarnya dihitungannya besar, tidak akan menjadi besar. Gunung yang harus erupsi secara besar, tidak terjadi secara besar. Ini salah satu hal yang muncul dari energi tersebut. Jadi, energi ini sebetulnya juga sangat baik bagi yang bisa mendapatkan energi tersebut. Tidak semua orang bisa. Kemudian energi ini juga energi yang penetral dalam tanda kutip, bisa untuk menetralkan sesuatu yang pada dasarnya besar. Nah, Bandung itu teman-teman, kalau dari hitungan angkanya harusnya setidaknya ada korban jiwa. Harusnya, tapi ini tidak ada. Hanya ke luka-luka, kemudian ada korban jiwa, tapi korban jiwa luka-luka, kemudian juga hanya kerusakan bangunan hari ini di Bandung. Dan ini sebagai wujud. Nah, energi ini sumbernya dari mana? Yang pasti ini adalah karena izin Allah, tetapi energi ini lebih cenderung kepada rasa kasih sayang dari orang tua ke anaknya. Simbolnya adalah energi leluhur ini luar biasa untuk kita yang mungkin sedang ingin meresapi ini. Kalian bisa mencoba mengakses itu dengan ya mungkin bermeditasi dengan cara kalian seperti biasa. Kalian ketika mengakses sesuatu bagaimana, silakan manfaatkan. Tapi sekali lagi tidak di semua orang ya. Kalau yang bisa mengambil ini atau bisa menikmati energi ini, dia akan merasa tenang, merasa netral, pikirannya akan lebih aman, dan rasanya lebih dingin, bisa lebih merasuk ke tubuh kita. Apabila kalian punya kelebihan yang Tuhan berikan, entah ini terkait dengan sesuatu tertentu, kelebihan-kelebihan dalam tanda kutip, indigom dan sejenisnya, sepertinya juga kalian akan lebih tajam. Tetapi apabila tidak, ini akan lumayan banyak terkontaminasi. Sayangnya, karena ini energi dari Allah yang memberikan izin kepada leluhur kita buat menaungi kita, sebetulnya energinya di naungan. Netral, bisa dimanfaatkan kemana saja. Bahkan yang jahat pun bisa memanfaatkan energi ini. Ini yang aku bilang netral. Ini dari leluhur sebetulnya, untuk menaungi kita bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Tetapi hanya orang-orang yang bisa merasakan adalah orang-orang tertentu, tidak semua orang. Sehingga kalian yang tidak bisa merasakan ini, kalian akan terkontaminasi, akan susah tidur, akan seperti orang stres, kayak orang yang dalam gangguan, apa ya, kayak mikirin sesuatu yang gak jelas gitu. Terus badannya sering rasa oleng, badannya sering rasa bergoyang, itu dominan yang dirasakan. Kenapa Mas Teh bilang? Ya karena Mas Teh sedang terkontaminasi dengan itu. Rasanya kayak lebih suka nangis, ngelihat dikit-dikit nangis, ngelihat apa tuh sedih gitu. Ingat dengan sesuatu yang ingat dengan sesuatu yang bisa membuat kita bersedih itu cepat-cepat nangis. Kemudian yang terakhir adalah kita lebih suka berdiam daripada kita bicara. Yang paling dominan,
kita akan dibuat seakan-akan kita ini lebih milih diam. Kayak misalnya kita tuh punya konflik dengan orang lain gitu ya. Kalau walaupun kita nih orang tipikal orang yang emosional sebelumnya, "Oh," kita maju. Rasanya jadi berubah secara drastis di mana kamu tuh lebih, ah udahlah malas bergaul sama orang, gue mending diem. Kayak ibarat kata simpelnya begini, lebih suka tempat gelap daripada tempat terang. Lebih suka diam daripada bicara. Energi ini akan mempengaruhi itu. Tetapi bagi sebagian orang yang bisa merasakan, energi ini sangat bagus sekali. Energinya bisa kita serap untuk satu yang baik. Makanya bagi kalian yang bisa menyerap, syukur. Yang tidak bisa, ya berdoa saja. Ini bagus banget energinya. Jadi karena simbolnya adalah kasih sayang dari orang tua ke anak, ya simpelnya adalah Allah memberikan izin kepada leluhur kita untuk menaungi kita atau menyebarkan energi ini. Pernah dengar satu kata Jawa, kita jangan tidur sore karena sedang ada dewa atau sedang ada wahyu atau sedang ada energi baik yang disebarkan. Nah, ini waktu yang tepat bagi kalian untuk mengasah diri dalam beribadah, entah dengan keyakinan masing-masing atau bermeditasi dan seterusnya untuk menyerap energi tersebut, kemudian berdoa. Jadi lebih apa ya, maaf saya nggak bilang doa kalian tuh akan lebih mudah dikabul, tapi rasanya itu lebih dekat saja karena ada power tertentu yang dorong doa tersebut. Ngerti yang maksudnya ya? Bukan berarti, oh doaku ke Allah langsung didorong sama energi tersebut. Tidak seperti itu secara garis besar, tetapi ini adalah hal yang baik sekali bagi kalian yang mungkin sedang ada nazar tertentu, ada hajat tertentu, ada keinginan tertentu, waktu yang tepat buat ngemis sama Tuhan, waktu yang tepat buat ngemis sama Allah untuk hajat kalian ya. Dengan tadi ya meditasi, dengan zikir, kemudian sholat malam, kemudian tahajud boleh, sholat taubat, bersihkan diri, kemudian ngemis minta sama Allah, ini juga sesuatu yang tepat. Dan waktunya sampai besok sih harusnya, kalau dari hitungan energinya ya. Daya kuatnya sampai 19, tetapi pada dasarnya ini sampai di akhir bulan sih harusnya kalau dari hitungan angkanya. Jadi lebih afdol lagi tuh hari ini sama besok sebelum jam 12 malam, berarti jam 9 full. Kalian mungkin besok mau libur, mau menenangkan diri, mau mendekatkan diri kepada Tuhan, mau kemana tempat ibadah kalian sesuai dengan keyakinan kalian, itu sangat-sangat pasti perbolehkan. Kemudian mau sedekah, itu juga bagus banget ya teman-teman ya, karena energi ini nih energi yang penuh kasih sebetulnya. Jadi walaupun tadi saya bilang bisa untuk yang hitam, tapi tidak akan terlalu bisa, tapi memang bisa dimanfaatkan kemana saja, tapi ya tidak akan terlalu bagus. Energinya cukup bagus teman-teman, tapi agak bisa mengkontaminasi bagi yang tidak tepat ya. Bagi yang apa ya, hitungannya sedang kurang bagus. Atau sebenarnya tepat, tapi karena badan kita sedang kurang fit, terlalu capek, ini juga akan terkontaminasi. Seperti itu ya. Itu dari gambaran energinya. Nah kalau misalnya dihitung dari angka Mas T, ada kemungkinan apa? Ada gambaran musibah apa? Hal yang bisa dibaca kalau dari fenomena supermoon dan juga gerhana yang terjadi tanggal 18 ini. Apakah memang ada gambaran yang kurang baik? Kalau dari hitungan angkanya saya pertegas memang ada simbol yang kurang baik. 18 kalau kita baca, ini maaf, 1 itu tanah, 8 ini merupakan jebakan. Jadi mungkin salah satunya adalah ada musibah tanah, ada musibah yang berelemen tanah atau terjadi di atas tanah dengan korban yang banyak atau terjebak. Atau simpelnya ada semacam lubang, dimasukkanlah korban di dalam lubang tersebut kemudian diuruk sama tanah. Jadi simbolnya itu. Kalau misalnya elemen tanah ini kan bisa jadi hari ini tuh ada, makanya tadi saya bilang Bandung itu pada dasarnya kalau terjadi hari ini harusnya besar, kemudian ada korban jiwa. Nah ini bagusnya, energi tadi juga ikut membantu menetralkan ya. Bandung bukan tempat yang sembarangan juga ya teman-teman, karena memang ada naungan tertentu juga. Nah ini salah satu hal yang kita bisa lihat reaksi dari energi tersebut sehingga bisa berpengaruh juga. Pada dasarnya 18 ini simbolnya adalah elemen tanah yang mencari korban yang cukup banyak atau orang meninggal, karena 1 ini kan simbolnya meninggal ya, meninggal atau mati atau kehidupan. Jadi bisa berarti orang yang wafat tapi banyak gitu loh, simbolnya kayak gitu. Nah elemen tanah itu bisa apa aja, tanah longsor, gempa bumi, gunung erupsi, atau kecelakaan yang terjadi di darat. Ini yang paling dominan. Jadi
18 ini merupakan simbol angka atau hitungan yang kurang tepat bagi saya atau kurang baik sebetulnya. Walaupun pada dasarnya ada energi baik yang saat ini sedang bernaung di sekitar kita untuk energi yang cukup baik bagi tubuh kita yang mau menetralisir, yang mau mengakses tertentu, mau ngisi lagi tertentu. Ini menurut aku juga lumayan baik bagi teman-teman yang mau merefresh itu, mau merecharge, mau ngisi ulang, mau memperbaiki diri. Jadi energinya itu cukup baik untuk kalian mau introspeksi. Misalnya, oh kemarin aku udah terlalu banyak utangnya aku tutup sekarang. Aku perbaiki lagi, aku perbaiki dengan, oke hutangnya aku tutup, oke nggak punya uang, apa penting nggak punya utang. Jadi sesuatu yang bikin kamu pusing itu kamu singkirkan. Itu simbolnya. Jadi lumayan. Walaupun pada dasarnya di angka 18-nya agak lumayan kurang baik ya. Ada elemen tanah di sini, angin kencang masih ada, air juga lumayan banyak. Nah, yang disampaikan dulu juga masih mungkin hari ini sama besok masih ada ekstrimnya, hujan ekstrim atau air yang ekstrim. Jadi kalau dari hitungan angkanya juga sama, masih ada kemungkinan air yang melimpah. Jadi kalau BMKG menyampaikan ada kemungkinan banjir rob atau air yang melimpah sampai tanggal 23, kalau dari hitungan Mas Tulus bahkan sampai tanggal 28. Ya, kemungkinan angin kencang atau air yang meluap itu bisa terjadi kalau dari hitungan angkanya sampai di tanggal 28. Kalau kita hitung dari tanggal 18. Jadi kemungkinannya itu juga ada ketika dihitung lewat angka dan jumlahnya ini agak lumayan bahkan bisa menelan korban. Itu dari hitungan angkanya. Gempa juga bisa. Kemudian kecelakaan di darat dengan jumlah yang lumayan banyak, kemudian juga ada simbol kematian atau tanah yang menelan korban, atau mungkin ada longsor yang menelan korban, atau mungkin ada musibah galian lagi yang ilegal yang menjadi musibah. Ya, itu mudah-mudahan gak ada apa-apa ya. Tapi itu dari hitungan angkanya. Selamat, selumun selamat, insya Allah semuanya baik-baik saja. Ayo, sekarang waktunya kita memperbaiki diri yang tadinya silaturahminya kurang baik dengan pasangan, dengan keluarga, dengan orang yang mungkin tadinya dekat tapi kemudian bermusuhan. Ini waktu yang tepat bagi kalian buat nyambung silaturahmi, waktu yang pas buat ngobrol sama pasangan kalau memang ada yang harus diperbaiki, atau waktu yang tepat juga buat kalian ketika mau bersedekah mencari berkah dari energi tadi. Sampai 19.00 berarti sampai di tanggal 20 energinya masih ada sampai akhir bulan, tapi powernya sudah melemah, tidak sebagus di tanggal 19 ya, 18-19 maksudnya. Seperti itu teman-teman. Semoga manfaat yang saya sampaikan. Sekali lagi ini faktornya adalah faktor pandangan Mas Tulus. Jadi teman-teman tidak perlu percaya. Silahkan dirasakan sendiri. Silahkan kalian cari tahu sendiri. Kalian bisa mengerti kok. Kalian bisa merasakan itu kok. Jadi gunakan naluri, gunakan hati kalian buat melihat. Kemudian untuk merasakan ini bener nggak omongannya Mas Tulus. Mas Tulus ini ngablu apa ora lambe nih. Silahkan kalian simak sendiri atau kalian rasakan sendiri ya. Seperti itu teman-teman, semoga manfaat yang Mas Tulus sampaikan hari ini. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Kalau Mas Tulus ada salah-salah kata, mungkin terkesan menggurui atau komentar, Mas Tulus minta maaf. Insya Allah ketemu di next video ya. Terima kasih. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa juga terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga kerjaannya awet, cepat naik jabatan. Amin. Yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, kemudian pengen membahagiakan keluarganya, pengen ngangkat derajat keluarganya, pengen naik haji, pengen umroh, pengen duwe kendaraan sesuai dengan harapan teman-teman. Amin. Mas Tulus doakan semoga hajat teman-teman yang nonton video ini segera Allah kabul. Amin. Yang sedang jual aset semoga cepat terjual. Yang sedang merintis usaha semoga usahanya lancar saudaraku. Yang dagang semoga laris manis. Amin. Semoga Allah pilih Mas Tulus dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, terima kasih banyak. Mas Tulus pamit mundur dulu, insyaallah ketemu lagi di next video ya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Like, comment, subscribe, aja lali.
Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.